Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat beribadah, dan juga semangat belajar, meskipun belajar kita kali ini masih dari rumah kita masing-masing. Anak-anak, kita awali dahulu pertemuan hari ini dengan berdoa. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak, kita akan melanjutkan belajar. Kali ini masih belajar matematika ya. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Untuk kelas 4, kali ini kita masih membahas materi tentang pecahan. Yuk kita simak. Ya, anak-anak, Ustadz ingatkan kembali, ini adalah materi tentang pecahan yang pada pertemuan sebelumnya telah Ustadz sampaikan. Mari kita review bersama-sama dari sekian materi ini, materi mana saja yang telah kita pelajari ya. Ya, tepat sekali, 3 materi di awal. Yang pertama, pengertian pecahan telah kita pelajari. Yang kedua, pecahan senilai juga telah kita pelajari sebelumnya, dan menyederhanakan pecahan. Kita telah sampai pada telah kita selesaikan 3 materi tentang pecahan. Artinya hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan, dan yang berikutnya nanti insya Allah di video Ustadz yang kedua akan Ustadz sampaikan tentang mengurutkan pecahan. Nah, Ustadz akan mulai dari membandingkan pecahan. Ya, anak-anak, membandingkan pecahan. Nah, ada kata pembanding. Membandingkan berarti ada tanda untuk membandingkan. Anak-anak, tahukah kalian tanda pembanding itu apa saja? Ada berapa tanda pembanding? Ada 3 ya. Ada 3 secara umum, garis besar tanda pembanding itu 3 ini. Yang atas ini lebih besar, dibaca lebih besar, tandanya seperti itu. Kemudian yang di bawahnya itu dibaca lebih kecil, tandanya seperti itu. Dan yang paling familiar kita temui adalah yang paling bawah, yaitu sama dengan. Nah, untuk 2 tanda di atas, untuk mempermudah mengingat, kita bisa berikan garis bantu di depannya. Contoh yang atas. Ya, ketika kita kasih garis bantu di depan, maka seperti huruf B, berarti kita baca lebih besar. Demikian juga untuk tanda yang kedua. Ketika kita beri garis bantu, garis lurus di depan, terbaca seperti huruf K. Sehingga untuk memudahkan, berarti tanda itu kita baca dengan lebih kecil. Nah, berikutnya kita akan banyak menggunakan kedua tanda ini ya untuk membandingkan pecahan. Nah, tentu kalian pernah melihat atau mungkin pernah bermain tentang games ini. Tanda ini apa namanya? Ya, Pac-Man ya, Pac-Man. Pac-Man atau Pac-Man ya. Nah, anak-anak, kata Pac-Man itu nih, yang lebih besar akan aku makan. Ingat ya, kata Pac-Man, yang lebih besar akan dimakan sama Pac-Man. Nah, nanti kita akan lihat penerapan Pac-Man ini untuk latihan soal membandingkan pecahan. Simak yang berikut. Ya, Ustadz punya 4 contoh soal membandingkan pecahan. Untuk yang 4 soal yang pertama ini penyebutnya sama ya. Penyebut itu yang mana? Yang bawah ya. Pada pembelajaran yang pertama dulu kita telah mengenal pecahan, ada pembilang dan penyebut. Penyebut yang berada di bawah, sedangkan pembilang yang berada di atas tanda per. Berarti untuk soal nomor 1, 3/5, titik-titik, 4/5. Penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Kita diminta untuk memberikan tanda pembanding yang tepat. Karena penyebutnya sudah sama,
Maka yang perlu kita perhatikan adalah pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal bandingkan pembilangnya. Kita lihat 4 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri untuk pembilangnya. Kira-kira Pac-Man akan makan yang mana? Iya, Pac-Man lebih suka makan yang lebih besar. Maka tanda yang tepat adalah jadi mulut Pac-Man menghadap ke kanan. Artinya tanda ketika membuka ke kanan seperti ini berarti tanda lebih kecil. Kita baca 3/5 lebih kecil dari 4/5. Contoh yang kedua. Sama-sama penyebutnya 7. Maka ketika penyebutnya sudah sama, yang diperhatikan cukup pembilangnya saja. Berapa pembilangnya? 5/7 dan 2/7. Maka pembilangnya yang di sebelah kiri adalah 5, yang di sebelah kanan adalah 2. Kira-kira Pac-Man akan makan yang mana ya? Yang akan dimakan yang 5 atau yang 2? Ya, tentu Pac-Man lebih suka memakan yang lebih besar. Angka yang lebih banyak akan dimakan oleh Pac-Man. Sehingga mulut Pac-Man membuka ke kiri. Artinya bisa kita baca 5/7 lebih besar dari 2/7. Contoh yang ketiga, penyebutnya sama-sama 15. Langkahnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, bandingkan pembilangnya. 8 dengan 11. Pac-Man makan yang mana? Makan 8 atau makan 11? Ya, tentu yang dimakan yang lebih besar, yaitu 11. Ketika mulut Pac-Man membuka ke kanan, itu artinya 8/15 lebih kecil dari 11/15. Boleh juga dibaca 8/15 kurang dari 11/15. Itu maknanya sama. Kurang dari dengan lebih kecil itu maknanya sama. Berikutnya soal nomor 4. Sama-sama penyebutnya 19. Anak-anak sudah tahu, berarti yang diperhatikan pembilangnya saja. Kira-kira tandanya apa yang tepat? Nah, tentu Pac-Man makan yang 12 ya, kan 12 lebih besar. Sehingga bisa kita simpulkan 10/15 lebih kecil dari 12/19. Atau boleh dibaca 10/19 kurang dari 12/19. Bagaimana ketika penyebutnya berbeda? Nah, Ustadz akan jelaskan pada slide berikutnya. Ya, ini Ustadz akan sampaikan bagaimana membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Pada buku ESPS kalian sebenarnya juga telah dibahas. Ada beberapa cara. Pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin bahas 2 cara saja. Yang semoga anak-anak dengan 2 cara ini sudah bisa memahami, bisa dikuasai caranya, dan anak-anak bisa berlatih untuk nanti membandingkan 2 buah pecahan. Cara yang pertama, Ustadz menggunakan garis bilangan sebagaimana materi sebelumnya ketika kita mencari pecahan senilai. Nah, sebagai contoh, Ustadz punya 2 buah pecahan, 2/3, titik-titik, 3/5. Pada sebelah kiri penyebutnya 3, yang di sebelah kanan penyebutnya 5. Berarti berbeda penyebut. Bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk menentukan, membandingkan pecahan 2 buah pecahan ini? Kita akan perhatikan 2/3 kalau kita tuliskan, kalau kita tandai pada garis bilangan, berarti pada blok ketiga warna biru.
2/3 berarti 1/3 dan 1/3. Ada 2/3 berarti besarnya 2/3 adalah seperti ini. 2 blok warna biru. 2 blok 1/3-an. Berarti itu 2/3. Sedangkan 3/5 berarti berada di blok bawahnya. Di situ. Ya. 1/5, 1/5, 1/5. 3/5. Berarti kalau kita telah menentukan besarnya 2/3 dan 3/5 pada garis bilangan, berikutnya adalah kita bandingkan mana yang lebih besar, 2/3 ataukah 3/5. Ini bisa kita gunakan Pac-Man. Pac-Man lebih suka makan yang 2/3 atau 3/5. Ingat kata Pac-Man, dia akan memakan yang lebih besar. Berarti mulut Pac-Man akan mengarah ke 2/3, membuka ke 2/3. Artinya 2/3 lebih dari atau 2/3 lebih besar dari 3/5. Itu ya, jadi kita bisa gunakan garis bilangan seperti ini. Contoh kedua, Ustadz masih menggunakan garis bilangan. Ya, bilangannya adalah 5/8 titik-titik 3/4. 5/8 kita gambarkan pada garis bilangan, berarti ada 5 kotak 1/8 1/8. Seperti ini. Ada 5 kotak. Itu besarnya 5/8. Kemudian yang 3/4 bagaimana? 3/4 berarti ada 3 kotak 1/4-an. Ada di blok keempat. Ya, kemudian sama, kita bandingkan dua blok ini. 3/4 dengan 5/8. Mana yang akan dimakan oleh Pac-Man? Yang dimakan oleh Pac-Man adalah yang lebih besar. Berarti mulut Pac-Man akan membuka ke arah 3/4. Artinya 5/8 lebih kecil atau kurang dari 3/4. Anak-anak bisa perhatikan tanda mulut Pac-Man yang berwarna merah ini, itu menandakan tanda pembandingnya. Ya, mulut Pac-Man itu menandakan mulut Pac-Man itu menandakan tanda pembandingnya. Kalau membuka ke kanan berarti tanda pembandingnya lebih kecil. Kalau membuka ke kiri berarti tanda pembandingnya lebih besar. Adakah cara lain? Karena kita tidak mungkin untuk membuat garis bilangan untuk bilangan pecahan yang penyebutnya angkanya lebih besar dari 10. Misalnya per 30. Kita akan kerepotan untuk membuat garis bilangan seperti ini. Nah, cara kedua adalah dengan mengalihkan silang. Bagaimana cara mengalihkan silang? Ustadz punya pecahan 2/3 dan 3/5. Tanda pembanding yang tepat seperti apa? Ustadz tuliskan lagi di bawah. 2/3 titik-titik 3/5. Kita kalikan silang, maksudnya seperti ini. Penyebut kita kalikan dengan pembilang bilangan lainnya. Berarti ini 3 kali 3. Tulis di atas bilangan pecahan. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kita tuliskan di sana. 3 kali 3 9. Kemudian bilangan yang berikutnya 5 kali 2. Kita tuliskan di atas angka 2, yaitu 10. Ingat ya, dikalikan silang, kemudian menuliskannya di atas nilai pecahan. 3 kali 3 kita tulis di atasnya, berarti di atas pembilang 3 yaitu 9. Kemudian 5 kali 2 kita tulis di atas pembilang 2 yaitu 10. Berikutnya kita bandingkan hasilnya. 10 dan 9. 10 dan 9 sama, kalau menggunakan Pac-Man dia akan makan yang mana?
Ya tentu yang dimakan yang lebih besar, kata Pac-Man. Berarti 2/3 ini yang akan dimakan oleh Pac-Man. Mulutnya membuka ke kiri. Artinya 2/3 lebih besar daripada 3/5. Atau 2/3 lebih dari 3/5. Tandanya membuka ke kiri. Ya, mulut Pac-Man membuka ke kiri, menandakan tanda pembanding. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Ustadz punya bilangan 5/8 3/4. Anak-anak bisa coba coret-coret di buku kalian. Coba kalian temukan tanda yang tepat, tanda pembanding yang tepat. Ya, silahkan dicoba. Ustadz tunggu videonya di pause dulu. Nanti kalau sudah ketemu, play lagi untuk mencocokkan hasil. Silahkan. Sudah selesai ya anak-anak? Kita akan lanjutkan menggunakan kali silang, mengalikan silang. Berarti yang kita kalikan adalah 8 kali 3. Ingat, ditulis di atas pembilang. Ya, nulisnya di atas pembilang. Kalau ini pembilangnya 3, berarti hasilnya ditulis di atas 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Ya, 24. Berikutnya 4 kali 5. Ingat, ditulis di atas pembilang. Pembilangnya adalah 5. Ditulis jawabannya, hasil perkaliannya di atas 5. Di atas angka 5 ini menempatkan hasilnya. Jadi 4 kali 5 adalah 20, kita tulis di situ. Kemudian boleh pakai Pac-Man tadi. Yang dibandingkan adalah 20 dan 24. Pac-Man makan yang 24. Kan Pac-Man akan memakan yang lebih besar. Sehingga untuk pecahannya 5/8, mulut Pac-Man membuka ke kanan, berarti tandanya seperti ini. Ini tanda lebih kecil. Artinya kita simpulkan 5/8 lebih kecil dari 3/4. Baik, demikian ya Nana untuk video yang pertama. Untuk video yang kedua, insya Allah akan Ustadz sampaikan bagaimana mengurutkan pecahan. Terima kasih, selamat belajar ya.